Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan dimulai ya berdoanya. Ya, amin. Seperti peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama Ibu Wahyu Adin Perdana. Kalian cukup memanggil Ibu dengan sebutan Bu Adin. Oke, sekarang kita cek kehadiran dulu ya. Untuk yang pertama, absen 1 Amanda, ada? Oke, Amanda ada. Kemudian Ariski juga ada. Terus Aswa. Oke, Aswa juga ada. Baik, semuanya sudah presensi. Dan yang tidak masuk hari ini adalah 1 orang, yaitu Ananda Ilham, karena sakit ya. Sekarang sebelum kita belajar, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Kita sebelumnya belajar tentang sistem komputer. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang komputer dan macam-macam jaringan komputer. Ada yang tahu apa itu komputer? Halo, ada yang tahu apa itu komputer? Belum tahu? Gak apa-apa. Belum tahu itu hal wajar. Kalau gitu, anak-anak silahkan simak video yang Bu Adin berikan ya. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi, karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis
berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Oke, videonya udah habis ya. Sekarang silahkan bentuk kelompok 4 orang biar cepet nih, depan belakang aja ya. Oke, jika sudah silahkan berdiskusi antar teman dan bertukar informasi. Silahkan mencari informasi. Yang pertama, apa itu komputer, dan kemudian macam-macam jaringan komputer. Boleh dicari di internet, boleh di modul atau buku. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Bila ada yang belum paham. Ya, Amanda, mau tanya apa? Oh, jika sudah dapat informasi yang didapat, presentasi atau tidak? Tentu saja presentasi ya, tapi cukup 1 orang perwakilan saja dari tiap-tiap kelompok. Kemudian ada lagi yang ditanyakan sebelum dimulai mengerjakan? Sudah cukup? Kalau gitu silakan dimulai ya diskusinya. Ingat 10 menit saja. Ya. Oke, baik anak-anak, 10 menit sudah berlalu. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan, perwakilan saja, dan paparkan informasi yang kamu dapat kepada teman-teman kamu. Untuk teman-teman yang lainnya, silahkan menyimak ya. Jika ada yang bertanya, silahkan. Nanti satu kelompok akan membantu menjawab pertanyaan yang kalian berikan. Tentu saja yang bertanya dapat nilai tambahan dari ibu. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Informasi yang didapat bagus sekali. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Silahkan acungkan jari. Baik, ada 3 orang. Ada Ariski, Bella, dan Putri. Ya, oke. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasi. Baik, kelompok 2 sudah presentasi. Untuk yang bertanya silahkan jika ada yang kurang paham. Oke, ada 3 orang lagi yang bertanya. Ada Tiara, Putra, dan Zahra. Ya. Selanjutnya kelompok 3, silakan presentasi, informasikan apa yang kalian dapat, dan untuk anak-anak silahkan menyimak dan memperhatikan ya. Oke, sangat bagus. Informasi yang didapat ada yang sama, ada yang beda ya tentunya. Nah, sekarang perhatikan paparan dari ibu sebagai memperluas wawasan kalian. Kalau ada yang ingin mencatat juga silahkan. Oke, kita masuk materi ya. Komputer dan jaringan komputer. Pengertian komputer.
komputer adalah salah satu perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengolah data sesuai prosedur-prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Adapun komputer terdiri dari 3 elemen utama, yaitu yang pertama ada hardware, kedua software, yang ketiga ada brainware. Hardware itu nama lainnya perangkat keras, untuk software nama lainnya perangkat lunak, dan brainware adalah pengguna atau manusia seperti kita. Nah, hardware sendiri itu terdiri dari motherboard, mainboard, prosesor, RAM, hard disk. Ya, yang pokoknya bisa kita lihat dan kita sentuh begitu. Untuk software berupa sistem operasi seperti yang kita tahu halnya Windows, Linux, Photoshop, aplikasi Microsoft Office. Dan yang terakhir brainware itu pengguna atau operator komputer begitu. Selanjutnya, komponen dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu input, output, dan proses. Sama ya, sama 3. Yang pertama itu ada input untuk memberikan perintah pada komputer. Yang kedua ada komponen proses, yaitu mengolah dan memproses data sesuai dengan perintah yang diinstruksikan oleh brainware atau pengguna, yang kemudian akan ditampilkan pada komponen output. Yang ketiga ada komponen output untuk menampilkan informasi dari perintah dan instruksi yang telah diproses oleh komputer. Nah, di sini kan ada masing-masing contoh input, proses, sama output. Ada yang bisa menyebutkan nggak selain yang tercantum di sini, selain keyboard, mouse, sama mikrofon, lainnya apa? Ya, Bella, silahkan. Ya, ada joystick, ada touchpad, terus ada webcam ya. Yang lainnya? Ya, ada yang bilang fingerprint, oke. Barcode, like pen, flash disk, oh ya. Terus untuk komponen output, ada yang bisa menyontohkan selain monitor, printer, dan speaker? Oke, silahkan Bagas. Oh ya, ada monitor, terus ada proyektor ya, terus plotter. Bedanya plotter sama printer apa? Ya, beda ukuran cetakannya ya. Biasanya plotter itu biasanya lebih besar. Oke, dan selanjutnya ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagi perangkat keras komputer. Bisa dipahami ya apa itu jaringan komputer? Silakan dicatat untuk poin-poin pentingnya. Oke, selanjutnya macam-macam jaringan komputer. Jaringan komputer dikelompokkan menjadi 5 kategori ya anak-anak. Yang pertama ada berdasarkan jangkauan geografis, yang kedua distribusi sumber informasi atau data, yang ketiga media transmisi data, yang keempat
peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data, dan yang terakhir berdasarkan jenis topologi. Oke, untuk A, berdasarkan jangkauan geografis ada LAN, MAN, WAN. Mudah ya, LAN, MAN, WAN. LAN itu singkatan dari Local Area Network, merupakan jaringan yang mencakup wilayah kecil saja, tidak jauh dari 1 km persegi. Biasanya ini tuh kayak satu ruangan gitu, satu ruangan kecil kayak warnet, kantor, atau sekolah. Dan biasanya jaringan LAN ini menggunakan teknologi IEEE 802.3 yang mempunyai kecepatan transfer data sekitar 10-100 bahkan 1000 megabyte per detik. Dan LAN ini juga menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi ya, seperti yang kita gunakan pada umumnya. Untuk yang kedua ada MAN. Singkatannya itu Metropolitan Area Network, yaitu jaringannya mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Kota, metropolitan kota. Bisa ya untuk diingat. Bisa dibilang jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Oke, dan jangkauan dari jaringan MAN ini sekitar 10-50 km. Oke, jadi MAN ini adalah kakaknya LAN. MAN hanya memiliki satu atau dua kabel yang tidak dilengkapi dengan elemen switch yang berfungsi membuat rancangan menjadi lebih simpel. Oke, dan selanjutnya ada WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, sampai cangkupan negara atau bahkan benua. Ya, jadi urutannya itu ada pertama LAN, MAN, WAN. LAN, MAN, WAN. Gampang ya. WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain meski berada di lokasi yang berbeda. Kemudian selanjutnya B, berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang pertama, jaringan terpusat. Yang dimaksud jaringan terpusat adalah jaringan terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dan pengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Begitu. Yang kedua ada jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Iya, silakan dicatat jika ingin mencatat. Kalau memperhatikan juga boleh, tapi ada baiknya anak-anak mencatat ya. Karena nanti di akhir pelajaran Ibu akan memberikan tugas. Ya, PR. Selanjutnya C, berdasarkan media transmisi data yang digunakan. 1. Jaringan berkabel. Media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini merupakan kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dengan internet. Nah, salah satu yang terkenal nih, kabel UTP. Familiar ya? Tuh, yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektronik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan komputer.
Jaringan berkabel, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan yang lainnya. Nah, salah satu media transmisi yang terkenal yang menggunakan wireless network ini adalah wireless adapter. Selanjutnya, berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Yang pertama ada jaringan client server. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih kelompok server dan kelompok klien. Kelompok server dan komputer klien. Biasanya terdiri dari satu komputer server dan beberapa komputer klien. Komputer server bertugas menyediakan sumber daya data, sedangkan komputer klien hanya dapat menggunakan sumber daya tersebut. Bisa dipahami ya? Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan ini, masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer klien, mempunyai kedudukan yang sama. Jadi, komputer server dapat membuat komputer klien dan sebaliknya komputer klien juga dapat menjadi komputer server. Untuk yang selanjutnya, berdasarkan topologi jaringan yang digunakan. Topologi jaringan komputer merupakan bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya. Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang tahu satu contoh topologi yang kalian tahu? Ya, ada topologi star, ada topologi bus, ada topologi ring, ada topologi tree ya, ada topologi apa? Mesh. Sebenarnya ada banyak, tapi kita fokus 3 hal aja, yaitu topologi star, bus, sama ring. Itu akan ibu berikan pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan hari ini cukup segini aja, karena udah mau waktunya jam istirahat. Pasti udah pada lapar sama haus ya. Kalau gitu, ini yang terakhir. Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, Putri, silahkan menyampaikan. Iya, betul sekali. Komputer adalah kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan luar biasa dan dapat menyelesaikan masalah dengan waktu yang sangat cepat. Dan jaringan komputer adalah jaringan antar komputer yang saling terhubung ya. Dan jaringan komputer itu tergolongkan menjadi 5 kategori. Apa aja? Oke, berdasarkan letak geografis. Yang kedua, berdasarkan distribusi sumber informasi. Selanjutnya, media transmisi. Selanjutnya, peranan dan hubungan tiap komputer. Dan yang terakhir, berdasarkan topologi jaringan. Oke. Untuk yang paling terakhir, silahkan buka halaman 35 ya. Di situ ada latihan-latihan soal, silahkan dikerjakan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas sama materi yang akan datang. Pertemuan besok, minggu depan ya, tentang apa? Topologi star, bus, sama ring ya. Silahkan dibaca-baca dulu, mau cari-cari di internet juga boleh. Kemudian oke, kita langsung tutup aja ya. Ketua kelas silahkan pimpin berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini.
Dan untuk anak-anak, tetap semangat ya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit di era pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Ibu tinggal dulu ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.